Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Perkenalkan, nama Abang Rizky Armanda. Abang dari Universitas Negeri Medan. Abang berada di Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Bimbingan dan Konseling tahun 2020. Nah, di mana saat ini Abang ingin memberikan konseling traumatik dengan teknik desensitisasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan konseling ini, ada baiknya Abang mengenal kamu terlebih dahulu ya, Dek. Oke, Bang. Nama saya Abdillah Saputra Sinaga. Umur saya pada saat ini 19 tahun. Dan alamat saya Perumahan Komplek Tanjung Gading, Blok X22, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara. Cuman pada saat ini saya ngekos masih Kak, di Medan. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi Abang bisa memanggil adik dengan Abdi, gitu. Oke, baiklah. Nah, jadi Dek, agar kamu juga mengerti apa teknik desensitisasi itu, di sini akan Abang memberikan sedikit penjelasan pada kamu. Apakah kamu sudah mengerti apa teknik desensitisasi itu? Tidak Kak, karena baru denger ini. Oke, baik. Di sini akan Abang menjelaskan. Nah, jadi desensitisasi adalah suatu teknik untuk mengurangi respon emosional yang menakutkan, mencemaskan, atau tidak menyenangkan melalui aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan respon yang menakutkan. Nah, jadi teknik ini, Dek, dilakukan agar adik dapat menetralisir rasa takut adik. Nah, kemarin kan adik sudah menghubungin Abang, bahwasanya tuh adik fobia terhadap hantu gitu, Dek ya. Nah, karena ada suatu kejadian yang membuat adik merasa takut ataupun trauma terhadap hal ini, Dik. Nah, jadi kakak masih lagi nih kepada adik, apa benar adik takut dan fobia terhadap hantu? Kalau iya, Abang ingin mendengarkan secara detail bagaimana kejadiannya. Terima kasih, Dek. Oke Bang, saya akan menjelaskan secara detail dan singkat. Saya fobia terhadap hantu karena ada suatu ketika, suatu kejadian pada saat itu saya pulang dari rumah teman saya sekitar jam-jam 11 malam. Saya pas saat itu saya masih mengendarai sepeda motor atau kereta. Saya lagi jalan ya kan. Emang saya melewatin kanan kirinya itu pohon kanan saya itu pohon rambung atau pohon karet dan kiri saya itu pohon sawit. Jadi di tempat itu tidak ada lampu sama sekali dan orang pun cuman beberapa saja yang lewat. Dan rumah pun juga tidak ada. Jadi pada saat saya lagi mengendarai motor, saya melihat ya kan di pinggir jalan ada sesuatu warna putih dan saya itu tidak tahu ya kan karena saya ini berjalan sekitar 40 sampai 50 kilometer per jam. Saya melihat ada putih kan, saya kira apa gitu lampu. Saya dekatin, saya lihat rupanya itu ada hantu pocong. Jadi saya takut, jadi saya langsung gas aja langsung karena saya kadang takut itu. Saya langsung gas terus, tancap gas. Dan saya di situ sudah merinding, sudah gemeteran, sudah naik kereta sudah gemeteran. Dan saya suka melihat ke belakang, lihat spion. Saya takut karena dia di boncengan saya. Di boncengan saya takut. Jadi saya lihat-lihat, jadi saya nggak fokus itulah. Setelah itu sampai rumah, saya merasa udah keringat dingin, sudah nggak tahu mau ngapa-ngapain, tidur pun saya takut, akhirnya saya tidur bersama orang tua saya. Seperti itu Kak, kurang lebih awal mula kejadian saya. Kejadian fobia saya itu sekitar berada di SMA kelas 3 Kak. Seperti itu. Oke, baik, Dek. Terima kasih. Nah, tadi adik kan sudah menjelaskan secara detail ya. Nah, di sini kakak ingin tahu gitu, dan ingin adik untuk mengurutkan dari awal hingga akhir rasa ketakutan kamu itu, Dek.
Oke Kak, saya akan mengurutkan dari awal sampai akhir. Awal saya itu, jadi saya ini, asal pertama saya takut dari keluar malam kalau sendiri Kak. Saya trauma karena takut diboncengin sama makhluk halus tersebut. Kemudian yang kedua, saya jadi takut, di rumah sendiri Kak. Kalau sudah malam saya takut rumah sendiri, enggak hanya malam, dari siang pun saya takut. Kemudian yang ketiga, saya, takut juga misalnya ada suara di dapur, tiba-tiba ada yang ketok-ketok atau yang ngapain piring ya kan. Padahal saya sudah tahu itu bahwasannya tikus atau kucing, tapi saya, mmm, bereks apa namanya, langsung menyimpulkan bahwasannya itu makhluk halus. Kemudian yang keempat, jadi saya takut, ke kamar mandi, Kak. Saya takut dari kamar mandi malam-malam. Yang kelima, saya jadi takut, keluar malam di atas jam jam 8. Jam 9 saya takut, sudah dikawanin. Seperti itu, Kak, kurang lebih, awal sampai akhir, rasa ketakutan saya terhadap hantu. Seperti itu, Kak. Oke, baik deh, terima kasih. Nah, jadi saat ini kakak sudah tahu ya bahwasanya hal tersebut membuat adik terus merasa takut hingga dengan hantu lah gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan mulai melakukan desensitisasi ini adik. Seperti yang kakak jelaskan di awal, di mana teknik ini kita lakukan guna untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif berupa kecemasan dengan mengkondisikan respon berlawanan agar adik abdi tetap merasa nyaman dengan keadaan adik abdi. Nah, di sini kakak menginginkan adik abdi untuk bisa duduk di tempat yang paling nyaman. Nah, adik bisa bersandar, bersilau, ataupun bagaimana duduk yang adik rasa cukup nyaman dan sangat rileks lah untuk adik duduk gitu. Oke, Dek. Nah, jadi di sini kakak akan menginstruksikan dengan pelan-pelan dan adik abdi bisa mengikuti apa yang kakak instruksikan ya. Nah, yang pertama pejamkan mata adik secara perlahan. Pejamkan secara perlahan. Oke, baik. Selanjutnya tarik napas melalui hidung dan tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut. Kita lakukan secara berulang-ulang sampai 3 kali. Tarik napas, tahan sebentar, keluarkan dari mulut. Sekali lagi tarik napas, tahan sebentar, dan keluarkan dari mulut. Oke, baik. Selanjutnya adik bisa periksa nih dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bagian tubuh mana yang adik rasa sakit dan kurang nyaman, Dik? Nah, lalu jika ada yang merasa otot pada tubuh adik yang tegang, coba adik lemaskan dan adik rilekskan dahulu. Bisa adik goyangkan dari kepala, tangan, kaki, badannya agar semua rileks dan tidak tegang. Oke, coba saat ini adik pejamkan mata dan bayangkan bahwa adik itu sedang duduk nyaman di suatu tempat yang sangat rimbun, asri, sejuk, dan indah. Dan bisa adik melakukan senyuman yang membuat adik merasa bahagia. Nah, jika sudah merasa bahagia, adik untuk membayangkan ketika adik duduk di tempat sejuk tadi, adik bisa membuka mata. Nah, jadi Dek, nanti di sini kakak akan menyebutkan beberapa kalimat ya. Jika di saat kakak mengucapkan itu, adik merasa takut dan tegang, adik bisa kepalkan tangan. Jika tidak bisa lepaskan tangannya dengan menunjukkan 5 jari. Gini Dek ya. Oke, baik Dek ya. Dan sekarang coba perlihatkan kembali tubuh adik. Jika masih ada yang tegang, coba dilemaskan dan dirileks kembali secara perlahan mulai dari kepala, tangan, tubuh, hingga kaki. Oke, baik Dek. Ayo kita mulai Dek ya. Yang pertama angkat tangan kanannya Dek. Angkat tangan kanannya, adik bisa mengelupakannya terlebih dahulu.
Oke, di sini akan Abang menyebutkan kalimatnya. Adik tetap tenang. Adik tetap tenang, jangan takut. Adik tetap tenang, jangan takut. Adik tetap tenang, jangan takut. Adik tenang, tidak takut perjalanan menuju ke rumah. Adik tetap tenang, jangan takut menuju perjalanan ke rumah. Adik tenang, tidak takut ketika ingin keluar rumah sendirian. Adik jangan takut ketika ingin keluar rumah secara sendirian. Adik nyaman, rileks, dan tidak takut. Oke, silakan dibuka kekepalan tangannya tadi, Dek. Oke. Sebelumnya, Dek, kita tarik napas terlebih dahulu, Dek, agar melekskan tubuh kita kembali. Tarik napas, tahan, buang dari mulut. Oke, kita lakukan sampai 3 kali. Tarik napas, tahan, kita keluarkan dari mulut. Sekali lagi, Dek, tarik napas, tahan, dan keluar dari mulut. Nah, itu tadi, Dek, adalah salah satu konseling traumatik dengan teknik desensitisasi, Dek. Nah, jadi tujuannya ini untuk mengurangi rasa cemas adik terhadap hantu ataupun fobia terhadap hantu. Ketika adik ingin keluar rumah ataupun ingin bermain-main ataupun ingin berpergian kemana lah ketika sendirian dan pulang menuju rumah malam hari, adik sudah tidak takut lagi tuh dengan hantu gitulah. Adik sudah percaya diri, yakin bahwasanya adik itu tidak takut dengan hantu ataupun hal-hal sebagainya yang menyebabkan adik itu tidak konsen dan merasa cemas bahwasanya dihantui oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi, Dek, di sini Abang ada ingin menanyakan BMB3, Dek. Jadi tujuannya itu untuk meyakinkan Adik agar apa yang Abang sampaikan tadi bisa diimplementasikan ke depannya, Dek, ya. Nah, yang pertama itu ketika kita sudah melakukan konseling traumatik dengan teknik desensitisasi tadi, apakah Adik masih tetap merasa trauma atau sudah berkurang rasa traumanya, Dek? Alhamdulillah Kak, pada saat Kakak tadi memberikan layanan konseling desensitisasi, saya sudah merasa tenang dan tegar dan tidak takut terhadap hal tersebut. Kan karena Kakak juga memotivasi bahwasannya itu sama-sama ciptaan Allah dan kita adalah manusia derajatnya tinggi. Dan dari itu juga saya terus belajar walaupun tidak 100%-nya rasa trauma itu hilang, tapi sudah karena layanan ini yang Kakak berikan sudah masuk ke dalam diri saya 85%, sudah hilang. Seperti itu, Pak. Oke, baik, Dek. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan kedua, Dek. Apakah yang Adik rasakan setelah Adik melakukan konseling traumatik dengan teknik desensitisasi tadi? Alhamdulillah, Kak, saya merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia, karena rasa kecemasan dan rasa takut saya terhadap makhluk halus atau hantu yang suka menampakkan dirinya, saya merasa tenang karena kecemasan saya dan rasa takut saya sudah mulai berkurang 85%, darinya 100%, sekarang sudah 85%. Terima kasih, Kak. Oke, baik, Dik. Nah, apa yang Adik pikirkan setelah kita melakukan konseling traumatik dengan teknik desensitisasi tadi, Dik? Yang saya pikirkan tadi ya, Kak, sebelum mulai, saya pikirkan awalnya saya takut, Kak, karena saya pikir teknik ini atau konseling desensitisasi ini yaitu menampakkan atau menayangkan video-video seperti hantu itu, Kak. Rupanya teknik ini yaitu untuk menghilangkan rasa cemas dan takut saya kepada hantu, Kak. Saya kira yang awalnya menayangkan video hantu atau foto hantu atau suara-suaranya
Saya kira seperti itu rupanya teknik ini untuk mengatasi hal tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, baik, Dik. Terima kasih, Dik. Nah, jadi ada pertanyaan selanjutnya, Dik. Apa yang bisa diberikan setelah kita melakukan teknik desensitisasi tadi, Dik? Terima kasih. Yang pastinya ya Kak, saya akan tetap berusaha untuk membuang jauh-jauh rasa fobia saya terhadap hantu, walaupun itu tidak 100%-nya, saya ingin membuang sisa dari 80% itu Kak, yaitu 15% dari ketakutan saya itu. Saya akan membuang jauh-jauh, saya akan banyak beribadah, dan saya akan banyak minta ampun kepada Allah agar eh, rasa cemas saya pada hal tersebut atau hantu sudah hilang 100%, Kak. Itu yang saya berikan, Kak. Seperti itu. Oke, Dik. Nah, ada 2 pertanyaan lagi, Dik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, tindakan apa yang dilakukan setelah kita melakukan konseling traumatik dengan teknik desensitisasi tadi, Dik? Tindakan saya ke depannya untuk menantang diri saya untuk sedikit-sedikit atau berusaha berani melihat hal tersebut dan berpegangan kepada Tuhan, kepada Allah, bahwasannya saya berani untuk melihat hal tersebut dan berani untuk tidak takut kepada mereka. Karena yang saya tahu kalau kita takut mereka makin suka, dan kalau berani pasti dia bakal lemah. Seperti itu, Kak. Oke, Dek, kita di ujung pertanyaan ya, di akhir pertanyaan. Pertanyaan terakhir itu, tanggung jawab apa yang bisa Adik kembangkan dari konseling traumatik kita tadi itu, Dek? Rasa saya harus bisa menerapkan teknik ini, Kak, agar rasa takut saya itu dengan hantu bisa berkurang. Saya akan menerapkan teknik ini apabila saya merasakan hal tersebut, Kak. Seperti itu. Oke, baik, Dek. Terima kasih, Dek. Abang ucapkan kepada Adik. Semoga dengan kita melakukan kegiatan kali ini bisa mendapatkan yang bermanfaat dan kamu tidak takut lagi terhadap fobia yang Adik rasakan. Di sini akhir kata Abang ucapkan kepada Adik terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak.